Para hadirin, para peserta webinar ini yang luar biasa, lebih hampir 400, dan yang saya lihat di gambar itu saya sangat bahagia, terharu. Kabupaten Kolaka itu satu tim itu rupanya mengikuti webinar ini. Jadi kita sangat bahagia, sangat bangga bahwa kawan-kawan kita itu concern sekali dengan pengembangan anak usia dini. Kemudian selain kawan-kawan dari daerah, juga dari pusat, dari berbagai organisasi, dan wabil khusus buat Pak Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Indonesia yang hadir pada pertemuan ini, Pak Wagiono, juga senior Ibu Lili, yang Ibu Profesor Lili Rilantono kabarnya juga akan hadir, dan para pengurus lainnya. Selamat siang, serta juga narasumber yang sangat saya banggakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema dari pertemuan ini adalah mempersiapkan generasi emas 2045, ya. Yang wujud dari generasi emas itu tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, yaitu seseorang yang mumpuni, yang mempunyai kemampuan atau kompetensi dasar maupun kompetensi dalam kehidupan. Jadi manusia yang betul-betul mempunyai kompetensi yang sangat kita harapkan. Tetapi hal itu tidak akan terwujud tentu saja kalau tidak ada action konkret. Nah, upaya konkret yang paling penting itu adalah pengembangan anak usia dini. Jadi kalau usia dini itu 0 sampai 6 tahun, tapi kalau di undang-undang peraturan Presiden 80 2013 itu kalau nggak salah mulai dari kandungan sampai usia 6 tahun. Jadi pengembangan anak usia dini itu kita harapkan untuk lebih berkualitas. Jadi dari sebarannya, dari kualitas pelaksanaan pendidikan pengembangan anak usia dini, yang tentu saja di sini ada keluarga, ada lembaga PAUD, dan juga ada masyarakat, dan juga bagaimana akses atau cakupan anak dalam PAUD itu ada yang ingin kita tingkatkan. Nah, siang ini kita bisa mendapat kesempatan atau mendapat sesuatu yang menurut kita sangat luar biasa. Ada dua pembicara kita siang ini, yaitu Profesor Fasli Jalla dan Dr. Hamid Fatilima. Keduanya sangat tidak hanya mumpuni, ya, bahkan kalau tidak salah Profesor Fasli itu salah satu konseptor dari PAUD, dan kawan saya Dr. Hamid Fatilima itu konseptor dari Kota Layak Anak. Jadi saya kira kita mempunyai keberuntungan bisa berhadapan dengan beliau berdua itu, meskipun hanya dalam virtual. Saudara la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga, hadir juga insya Allah bergabung dengan kita senior kita yang lama
menetapkan jejak ya yang luar biasa di pendidikan anak usia dini ini atau pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Profesor Rili Rilantono dan juga saya dengar tadi Pak Damanuri juga akan hadir, dan tentu pada Pak Wahyu ya, Pak Wahyu Tomo Ketua Umum PKI yang baru dan semua jajaran. Saya lihat juga ada Ibu Ida Farida Yusuf ya dari IGTKI PGRI yang bersama kita, dan Bapak-Bapak dan Ibu terutama Bunda-Bunda PAUD yang bersama kita, dan dari perwakilan Dinas Pemda maupun juga dari berbagai lembaga yang hadir. Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memberi judul atau diberi judul adalah tentang peningkatan PAUD HI berkualitas. Jadi PAUD di sini ini bukan pendidikan, tapi pengembangan. Jadi jauh lebih luas, di mana pendidikan salah satu, karena itu dia menjadi holistik ya, menyeluruh dan integratif, terinteraksi satu sama lainnya. Karena itulah disebut dengan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tapi ini harus kita lakukan secara berkualitas untuk mewujudkan generasi emas. Kenapa kita bercita-cita generasi emas? Karena pada satu abad Indonesia merdeka nanti, kita berharap mencapai posisi yang disebut dalam dua tanda kutip Indonesia emas. Ini direfleksikan oleh kekuatan ekonomi kita menjadi 5 besar di dunia. Pendapatan kita sekitar 45 juta per orang ya, per tahun ya. Coba bayangkan rata-rata penghasilan bangsa Indonesia waktu itu ya. Penduduk kita akan berjumlah 319 juta, dan mereka akan menjadi kelas menengah, sebagian besar tinggal di perkotaan, dan ekonomi kita tidak lagi menjual minyak, menjual hasil tambang, menjual hutan, tapi kita akan menjual jasa, menjual inovasi kreativitas karena berbagai pencapaian di bidang pendidikan kita. Karena itulah prasyarat utamanya adalah tercapainya Indonesia emas ini kalau tersedia sumber daya manusia berkualitas, tapi tentu didukung oleh infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun sosial, kesiapan teknologi, good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang tidak lagi dirasuki oleh korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain, dan tentu bagaimana kita memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang ada. Nah, salah satu yang dilihat dibanding-bandingkan di dunia, seberapa siap anak-anak sebuah bangsa untuk memanfaatkan peluang-peluang ke depan, dan termasuk apa bisa mereka bersaing, digambarkan oleh tingkat keterampilan berpikir ya. Makin tinggi tingkat keterampilan berpikir yang disebut dengan higher order thinking skills atau HOTS, makin kompetitif bangsa itu. Makin rendah tingkat keterampilannya atau LOTS, lower order thinking skill, makin susah dia berkompetisi. Akan digantikan dia oleh robot, oleh machine learning ya, mesin pintar, dan dia akan menjadi penonton saja dari berbagai hiruk pikuk kegiatan ekonomi dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Nah, kita ikut di dalam tes internasional yang mencek pencapaian anak-anak kita umur 15 tahun dibandingkan dengan 62 sampai 65 negara di dunia yang ikut dalam tes itu. Untuk mata pelajaran yang memang bisa dibandingkan, yaitu mata pelajaran membaca dalam bahasa ibu, jadi pemahaman bacaan, kedalaman pengertian, penggunaan apa yang dia baca, bagaimana dia menangkap nuansa dari teks yang dia baca, itu dilihat di sini, membaca. Kemudian matematika itu sama, rumus matematika seluruh dunia sama, tahapnya sama, diujinya sama. Dan begitu juga dengan sains ya, ilmu pengetahuan alam. Karena itu adalah ilmu yang di mana-mana di dunia hampir sama prinsipnya dan bisa dibanding-bandingkan. Sayang anak-anak kita, kalau kita lihat di bagian atas dari panel ini, di tiap-tiap gambar itu adalah hasil dari skor PISA negara-negara maju, OECD ya. Mereka biasanya udah di atas dari 500-an. Tapi Indonesia masih berada di sekitar 400-an, malah di awal-awal itu di bawah 400. Kita mulai tahun 2000 ikut serta bersama 60-an negara lain itu, kita ikut sekali 3 tahun, tapi ternyata tidak berubah banyak. Jadi hasilnya pernah naik, kemudian turun lagi, dan kembali lagi ke level tahun 2000. Artinya apa? Anak-anak kita memang partisipasi belajar sudah luar biasa. Mereka sebagian besar bersekolah, anak SD sudah
APK-nya sudah lebih 100%, ya 111% sekarang. SMP sudah mendekati APK-nya 100%, SMA sudah 80%, anak-anak kita bersekolah. Tetapi sayang, dia tidak terlalu belajar. Dia schooling but not learning. Nah, inilah yang menggelisahkan kita, dan ini akan mengganggu pencapaian apakah kita bisa merebut Indonesia emas atau tidak. Dan kalau kita lihat dari ranking di 5 tahap kecanggihan berpikir yang dikembangkan oleh PISA ini, yang abu-abu ini di dalam bar diagram ini, yang abu-abu itu adalah anak-anak dengan level kecanggihan berpikir atau keterampilan berpikir di bawah 2. Ini adalah level-level yang tidak bisa bersaing secara ekonomi modern. Dia tidak bisa masuk ke perusahaan, dia tidak bisa bekerja di pabrik karena dia tidak bisa membaca manual, tidak bisa menangkap perintah mandor, dan dia tidak akan bisa, kalaupun sempat masuk, pada akhirnya dikeluarkan juga. Nah, anak-anak kita 72% berada di level ini. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, mereka masih tinggi juga separuh, tapi bandingkan dengan Vietnam, boleh dikatakan tidak ada anak-anak mereka di level itu lagi. Singapura, salah satu negara terbaik di dunia, itu hanya sekitar 7%, ya. Dan inilah wajah dari hasil pendidikan kita pada umur 15. Nah, bahayanya kalau 6 tingkatan berpikir dari yang paling rendah ke yang tinggi, mulai dari menghafal, memahami apa yang dihafal, mengaplikasikan apa yang dia pelajari tadi, itu walaupun sudah diaplikasikan, itu masih lower order thinking skill, belum tingkat keterampilan berpikir tinggi. Tapi dia harus diasah kemampuan analisanya, mampu melakukan evaluasi, bisa berkreasi. Inilah yang disebut dengan higher order thinking skill. 3 teratas ini tidak akan digantikan oleh robot, tidak akan tergantikan, tidak akan tergantikan oleh machine learning, ya, mesin-mesin secanggih apapun, dan dia akan tetap survive, dipegang oleh manusia. Tapi 3 level di bawah, nah inilah yang akan digantikan oleh komputer, oleh robot, ya, oleh machine learning dan seterusnya. Nah, studi kita di Indonesia mencoba menganalisa seberapa besar dampak PAUD ini kalau diikuti oleh anak-anak Indonesia. Jumlah sampelnya lumayan, 6.000 orang anak diikuti selama 4 tahun. Kemudian dicek bagaimana hasil mereka waktu mereka sudah belajar di kelas 2, ada yang sebagian di kelas 3 SD, dicek bagaimana hasil belajar mereka. Jadi hasil belajar, jadi mutu mereka. Dan ternyata anak-anak yang ikut di 3 level tadi, dia mulai dengan playgroup dulu, kelompok bermain, kemudian dia masuk TK, baru masuk SD, itu nilainya yang paling tinggi. Tapi kalau dia tidak punya pengalaman baik di kelompok bermain, di TK, sama sekali langsung terjun bebas ke SD, itu yang paling rendah mutunya. Jadi artinya keikutsertaan anak kita dimulai di PAUD, di non formal, ya, atau kelompok bermain atau taman penitipan anak, kemudian dia ikut di TK, baru masuk SD, itu menjadi sangat penting untuk mutu yang lebih baik pada waktu di jenjang berikut. Waktu dicek lagi umur bagaimana? Ternyata umur sangat menentukan. Yang paling tinggi skornya adalah kalau anak umur di kelompok bermainnya umur 3-4 tahun, dia berada di kelompok bermain. Umur 5-6 tahun dia berada di TK, umur 7 tahun dia masuk SD, ini tertinggi hasil belajarnya. Tertinggi hasil belajar. Tapi kalau ada yang dia ikut dua awal tadi, tapi umurnya agak tidak cocok, maka hasilnya tidak sebaik yang diharapkan. Jadi artinya pesan dari 2 graf ini, mari kita pastikan anak kita mendapatkan kelompok bermain atau taman penitipan anak atau yang PAUD sejenis. Kalau bisa ikutkan dia di TK, dan umurnya umur yang matang waktu masuk SD, yaitu umur 7 tahun. Ya. Nah, inilah pesan moral. Kalau ini kita laksanakan, maka anak-anak akan lebih siap bersekolah. Angka mengulang kelas di kelas awal akan menyusut. Putus sekolah di kelas-kelas awal akan berkurang. Akibatnya, wajib belajar kita akan sukses. Buta huruf muda, buta huruf karena dia keluar sekolah di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SD, dan itu amat menyedihkan. Jadi dengan umur harapan hidup mereka rata-rata 72 tahun. Jadi kalau mereka keluar dari sistem pendidikan karena tidak siapnya mereka masuk SD, karena tidak menjalani TK yang baik, PAUD yang baik,
maka kita akan kehilangan anak-anak 60 tahun dari kehidupannya itu, dia menjadi orang-orang yang tidak produktif. Ini tentu akan mempengaruhi juga derajat kesehatan dan gizi anak, baik di balita maupun umur berikut, dan akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, karena selain PAUD ini bermanfaat bagi jenjang pendidikan, tapi juga bagi pekerjaan, bagi pendapatan, bagi pengurangan kriminalitas, bagi suksesnya mereka di karir. Dalam Undang-Undang Dasar kita, kembali dengan perbaikan dari Undang-Undang amandemen dari Undang-Undang Dasar kita, untuk pertama kali dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar kita. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, secara lebih spesifik, Menkes juga mengeluarkan panduan bahwa di kesehatan pun pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak itu harus dilihat untuk apa? Agar kita bisa meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia dini dan kesiapan mereka memasuki jenjang pendidikan formal bisa lebih baik. Dan ini domain dari undang-undang di kesehatan dengan turunannya, bukan hanya di Sisdiknas saja. Jadi karena itu pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak sebagai maksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi, kognitif, mental, dan psikososial anak. Kemudian dalam perlindungan anak, ya, dikatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tadi sudah disebut juga oleh Ibu Menteri bahwa pada tahun 2013 Presiden kita mengeluarkan sebuah peraturan Presiden nomor 60 ya, yang mengenai bagaimana Indonesia berupaya agar pengembangan anak usia dini holistik integratif ini dimulai. Karena itu adalah sebuah upaya agar terselenggaranya layanan yang diberikan pada anak usia dini secara holistik, integratif, demi terwujudnya tadi anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Nah, ini juga nanti Bapak dan Ibu kalau ingin melihat betapa indahnya Undang-Undang Dasar kita, berbagai undang-undang yang relevan, peraturan Presiden ya, peraturan pemerintah juga ada, dan berbagai turunannya berupaya bahu-membahu menjamin agar anak kita berkembang secara holistik integratif dan juga dipenuhi hak-haknya untuk hidup, untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk berpartisipasi dan mendapat perlindungan. Nah, Bapak dan Ibu tentu di sini perlu kita, dan ada Bunda PAUD di sini, lihat di masing-masing daerah benarkah penguatan dan pengarasan landasan hukum kita di berbagai daerah sudah makin diperkuat. Bagaimana advokasi ini kita berikan kepada DPRD, kepada siapa saja, tokoh agama, tokoh adat, penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, berkualitas, dan internalisasi nilai agama dan budaya dalam pelayanan PAUD holistik integratif ini. Dan kemudian bagaimana juga agar pemerintah kabupaten kota harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan pengembangan ini, melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan. Jadi wajib itu Pemda melakukan bimbingan teknis ya, kemudian melakukan supervisi, kemudian membantu meningkatkan kapasitas dengan melakukan pelatihan, dan tentu ikut melakukan evaluasi dan melaporkan. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, oleh pemerintah juga sudah dibangun gugus tugas ya, gugus tugas yang akan melayani anak-anak kita, baik di sisi kesehatan dan gizi, baik di sisi pendidikan, baik dari sisi pengasuhan, maupun dari sisi perlindungan kepada hak-hak anak tadi. Luar biasa, gugus tugas ini langsung diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan Wakil Ketua satunya Menteri Perencanaan Pembangunan, dan Wakil Ketua duanya Menteri Dalam Negeri. Dan menteri-menteri terkait lain, ini adalah termasuk Ibu Menteri, Bu Bintang, ada bagian dari gugus tugas untuk menjamin agar pengembangan anak usia dini holistik integratif ini bisa kita lakukan. Karena itu mereka boleh membentuk sub gugus tugas, dan sub gugus tugas ini dikepalai oleh eselon 1 ya, dan kemudian mereka juga terdiri dari berbagai dirjen. Nah, alhamdulillah Menteri Koordinator sudah mengeluarkan aturan yang memang agak lama ya, yang keputusan Presiden itu 2013, baru keluar peraturan daripada Menteri Koordinator kita 2019. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya.
Dan di sini ada sub gugus tugas. Pertama untuk pendidikannya, ya, dengan berbagai eselon 1 dan dikepalai oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar dan Menengah, dan kemudian berbagai dirjen lain yang terlibat, dan kemudian ada juga kesehatan, gugus tugas kesehatan dan gizi ini sendiri, ya, ini juga dipimpin oleh eselon 1 dari Kementerian Menkokesra dan nanti dibantu oleh Kementerian Kesehatan yang terkait, ya, dan kemudian ada juga sub gugus tugas bidang perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan. Jadi Bapak dan Ibu, luar biasa Indonesia nih kalau dari sisi aturan main, legalitas, kelembagaan kita world class. Tapi kenapa ini belum sampai kepada tadi, ya, 12-13% anak-anak usia dini di Indonesia. Nah, dan kita menunggu ini tiap tahun gugus tugas ini dengan sub-subnya wajib melaporkan kepada Presiden, ya, apa yang mereka temui, baik peningkatan akses, peningkatan mutu, peningkatan relevansi, kemudian integrasi lintas sektor, hubungan kerja antara pusat, provinsi, kabupaten, desa, ya, itu semua harus ditelaah, diperhatikan tiap tahun, dilaporkan mana yang belum baik, diintervensi mana yang perlu. Dan karena itu kita harus sadar bahwa walaupun regulasi sudah baik, kelembagaan kita sudah prima, tapi kita masih punya tantangan. Pada akhirnya pelaku utamanya ini adalah keluarga. Keluarga atau orang tua adalah pendidik utama dan pertama yang bisa memastikan anak-anak ini mendapatkan haknya tadi. Karena itu anak usia 4-5 tahun ini belum siap dia menghadapi lingkungan sendiri. Dia harus didampingi oleh orang tua. Karena itu orang tua harus terlibat aktif dalam proses belajar. Bagaimana anaknya memasuki lingkungan di luar keluarga. Tapi orang tua seperti apa? Tentu orang tua yang punya pengetahuan, yang punya kompetensi. Karena itu parenting, pelatihan pada orang tua, kursus calon pengantin, berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bunda PAUD, Dinas PPAPP, Dinas Sosial segala macam, apalagi Dinas Sosial mengampu 10 juta keluarga penerima PKH, yang kalau bisa anak-anaknya semua masuk PAUD, yang usia PAUD, ini bisa menjadi intervensi yang dasar. Dan karena itu juga, karena kemiskinan mengganggu hak-hak anak ini, maka kalau kita tidak bisa memberikan pendampingan pada orang tua nih, pada semua anak, pilih kepada mereka-mereka yang miskin, yang terkendala, yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi. Karena mereka lah yang akan, kalau didampingi, anaknya akan mendapat manfaat prima. Orang tua juga harus kita berikan pengetahuan secara terus-menerus. Website, YouTube, video, apa saja yang ada, harus kita akseskan pada mereka. Mereka sudah punya HP, sebagian besar sudah punya smart HP juga yang bisa mendownload atau menonton informasi yang berharga tadi. Tapi bahannya kita siapkan. Jangan mereka dipengaruhi oleh hoax, jangan berita-berita miring yang tidak perlu. Tapi semua adalah untuk peningkatan kemampuan mereka menjadi orang tua yang lebih canggih. Ekman, pemegang hadiah Nobel, mengatakan bahwa dukungan pada orang tua dapat memberikan dampak positif yang panjang pada anak mereka. Kebutuhan ini tidak hanya pada keluarga miskin, terutama pada keluarga miskin, tapi juga keluarga yang lain, karena apa yang kita berikan kepada anak-anak kita melalui peningkatan kemampuan orang tua akan berlangsung lebih lama. Kita juga menyelaraskan bagaimana pembelajaran di lembaga PAUD itu setara juga dengan di rumah, apalagi dengan COVID ini. Jadi kunjungan ke rumah yang sebelum COVID sudah harus kita lakukan, sekarang lebih banyak lagi harus kita berikan. Dan orang tua pun juga rajin bertanya kepada guru, datang ke sekolah, menerima tugas, ya, dan seterusnya. Ini menjadi makin penting. Karena sebelum COVID saja, ini sudah diharapkan, dan ini bertambah lagi karena COVID. Jadi untuk itu, mari kita upayakan agar anak-anak yang mengikuti program PAUD yang sudah ditunjukkan oleh pengalaman Amerika Serikat dengan Head Start-nya, itu ternyata mereka lebih siap bermain dengan anak yang lain, bisa lebih baik belajar, lebih sering membaca buku, dan ibu-ibunya bisa mendiskusikan program-program belajar anak, dan hal-hal ini membantu keberhasilan akademik dari anak. Kita tahu juga pendidikan anak di rumah yang banyak dilakukan oleh ibu, tentu tidak dapat dilepaskan dari kesiapan anak untuk belajar,
dan bagaimana ibu memiliki sikap positif tentang anak dan anak positif tentang sekolah. Dia bangun bersemangat dia. Belum apa-apa malam mau tidur dia sudah bilang, Bu, Bapak, besok saya pagi-pagi tolong dibangunkan, saya ingin sekolah, saya punya teman, punya guru yang baik, dan seterusnya. Dan kalau kita bisa membangun aspirasi, cita-cita anak untuk maju dan mengarahkan perilakunya, maka anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, itu bisa kita realisasikan. Dan disinilah peran orang tua. Tapi kita juga harus sadar bahwa faktor luar yang juga terjadi, bagaimana agar layanan kesehatan dan gizi. Banyak anak kita masih stunting, banyak anak kita yang tidak cukup makanannya, banyak anak kita yang dari keluarga-keluarga yang tidak bisa membeli secara penuh kebutuhan makanan dari keluarga. Ini beras, bantuan beras dari negara, bantuan protein, ya, bantuan tunai non tunai tapi dalam bentuk protein itu diberikan kepada mereka, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, tentu kita tahu kesehatan untuk anak dan orang tua yang terintegrasi, ya, tidak hanya untuk orang tua saja, tapi juga diintegrasikan dengan PAUD, dapat menurunkan kecemasan ibu, meningkatkan kemampuan parenting ibu, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas anak. Jadi metode layanan kesehatan yang diteliti oleh pemenang hadiah Nobel ini adalah kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh petugas kesehatan, harus bersinergi dengan guru PAUD, dengan orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan hal ini yang membuat program-program kesehatan lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dari keluarga tadi. Nah, inilah 5 pilar dari pengembangan anak usia dini. Kita pastikan gizinya tercukupi, kesehatannya dipenuhi, stimulasi dini atau pendidikannya kita berikan, parenting kita maksimalkan, dan hak serta proteksi pada anak kita pastikan. Sayang APK PAUD kita untuk anak usia 5-6 tahun yang merah itu sudah cukup tinggi, sudah mendekati 80%. Jadi anak-anak yang usia 5-6 tahun ini sudah jauh di atas. Tapi kalau kita lihat itu yang dari keluarga kaya. Dari keluarga miskinnya separuh di bawah itu, jadi sekitar 40%. Tapi kalau kita lihat anak-anak yang di bawah lagi, ya, yang memang usianya 3-4 tahun, itu lebih rendah lagi aksesnya. Dan kita tahu bahwa anak-anak yang memasuki usia PAUD ini, ya, kalau dalam undang-undang adalah 0-6 tahun, tapi yang ditunggu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama ada 3-6 tahun. Tapi posyandu, taman penitipan anak, PAUD sejenis itu mencoba menjangkau anak-anak yang di bawah usia 3 tahun ini. Dan kita tahu mayoritas peserta PAUD kita adalah anak berusia 5-6 tahun. Yang paling mencemaskan kita, anak di bawah usia 3 tahun atau usia 0-2 tahun yang ikut PAUD dengan sistematis itu baru 2% saja. Jadi karena itu Taman Posyandu ini perlu kita dukung. Jadi Bu Ida dengan guru-guru PK-nya, Bu Profesor Reti dengan guru-guru PAUD-nya harus masuk ke semua 250.000 lembaga-lembaga PAUD, memberikan pengetahuan agar stimulasi pendidikan dilaksanakan di semua posyandu di Indonesia. Kita tahu bahwa memang anak-anak kita banyak yang terjun bebas, dia masuk SD saja karena mungkin lembaga PAUD tidak tersedia atau terlalu mahal bagi keluarga. Jadi bagi mereka begitu SD gratis bisa masuk, kadang-kadang umur 5 tahun sudah didesak-desakkan, apalagi umur 6 tahun. 96% anak usia 6 tahun itu sudah berada di SD, ya, atau di PAUD, dan di PAUD-nya itu jauh lebih sedikit daripada yang sudah lebih dahulu masuk SD. Jadi artinya kalau kita lihat hasil studi Bank Dunia yang kohort tadi, penting kita menjaga umur anak kelompok bermain dijaga, 3-4 tahun di kelompok bermain, 5-6 tahun di TK, 7 tahun baru masuk SD. Itulah yang terbaik. Sayang ketersediaan dari lembaga PAUD ini belum merata. Provinsi-provinsi seperti Papua misalnya, masih lebih dari 80% desa-desa mereka, karena memang desa-desa di sana relatif kecil-kecil, tapi itu tidak boleh menjadi alasan kita. Kita harus dekat semua desa dimanapun, termasuk di Papua, itu harus minimal 1 lembaga PAUD. Belum lagi di Papua Barat, belum di tempat-tempat yang lain, yang masih lebih dari 50% desanya belum punya lembaga PAUD. Baik itu
TK maupun juga kelompok bermain. Apalagi kalau bisa kedua-duanya. Nah, kemiskinan ini sangat berpengaruh. Kalau kita lihat yang garis atas itu adalah umur 4-6 tahun ya, itu mereka yang kaya, yang di bawahnya separuh kalau mereka dari keluarga miskin, separuh aksesnya, tapi anak yang usia di bawah 3 tahun itu lebih rendah sekali apanya partisipasi untuk anak usia dini. Kita tahu guru PAUD sekarang ya 61% guru kelompok bermain belum memiliki kualifikasi S1, guru TPA kita 65%, arti 2/3 itu belum memiliki kualifikasi S1, dan di PAUD sejenis 71% mereka belum memiliki ijazah S1. Dan bagi guru-guru TK kita yang sudah S1 pun belum sampai 50% mereka yang mendapatkan sertifikat dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi ini bentuk-bentuk ketidakadilan yang perlu kita cari jalan keluarnya, karena mereka lah yang membangun sumber daya manusia di akarnya, di fondasinya, yang menentukan keberhasilan kita di jenjang-jenjang berikut. Nah, masalah tentu ada ya, bahwa karena banyak sektor yang terkait, kadang-kadang mereka bekerja di silo-silo atau di rumah, di tupoksi mereka saja. Padahal mohon 5 menit lagi, Bro. Sudah nih 2 slide terakhir aja. Jadi ini bagaimana antar kementerian ini perlu dijaga. Dan saya kira Bunda PAUD punya peran yang dahsyat saya kira. Karena Bunda PAUD bisa memanggil kepala dinas pendidikan, dudukkan dengan kepala dinas kesehatan, panggil dinas sosial, panggil dinas PPAPP, panggil BKKBN dan seterusnya. Dan kalau integrasi ini sudah terjadi, dan dari kabupaten turun ke kecamatan, turun ke desa, turun ke lembaga, maka berbagai hal bisa kita atasi. Pendataan itu masih perlu kita perbaiki ya, selain dari kerjasama lintas sektor, datanya terpisah-pisah, RA di Kemenak, ada EMIS di sana, TK-nya ada di Dapodik ya, kemudian ada lagi Posyandu yang datanya mungkin di Kementerian Desa dan Dalam Negeri. Ini harus kita integrasikan. Dan kemudian kalau betul-betul kita bisa memberikan hak anak kita yang dari sisi agama apapun itu dilindungi, dihargai dan dipastikan, maka mari kita menjadikan institusi sekolah-sekolah kita, lembaga-lembaga PAUD kita adalah lembaga yang sigap. Ini menurut Ibu Najla Shihab, ini gurunya guru yang hebat, yang berdedikasi, orang tuanya orang tua bijak, sehingga anak-anak yang hebat ini sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia bisa kita lahirkan dan kita tumbuh kembangkan untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Insya Allah. Selamat berjuang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.